Muhammad Zulfan, salah satu peserta Diklat CKS tahun 2021. Saya bekerja di SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga. SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga terletak di Jalan Diponegoro 64 Salatiga. Visi: mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan kompetitif. Misi: mewujudkan pembelajaran yang mengintegrasikan intak dan iptek, membiasakan bersikap dan perilaku islami, melatih kemampuan dasar calistung, memfasilitasi murid untuk berkreasi dan berprestasi, membekali murid dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, mempersiapkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang ideal, membiasakan berkomunikasi secara bilingual. Berdasarkan rapot mutu 2020 SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga, ada satu kelemahan yang menjadi fokus kami, yaitu pada standar isi pada indikator pengembangan diri siswa. Maka CKS mengadakan in-house training tentang pengembangan minat bakat dan prestasi murid, pelaksanaan proyek kepemimpinan. In-house training tentang pengembangan minat bakat dan prestasi murid melalui ekstrakurikuler dan klub prestasi terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama yakni tentang strategi pengelolaan ekstrakurikuler dan pembimbingan klub prestasi oleh Bapak Ruswanto MPD, dan sesi yang kedua yakni pendalaman materi pembimbingan IPA oleh Bapak Teguh Prasetyo MPD dan pendalaman materi pembimbingan matematika oleh Bapak Ruswanto. Tujuan dan indikator keberhasilan pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan. Tujuan: meningkatkan kompetensi guru dalam pembimbingan minat bakat dan prestasi murid, meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, meningkatkan prestasi murid, dan terwujudnya student well-being. Indikator keberhasilan RPK. 1. Guru memiliki kompetensi dan keahlian dalam pembimbingan bakat, minat, dan prestasi. CKS memiliki kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial yang baik. 3. Prestasi belajar siswa meningkat. Dan yang keempat, terwujudnya pencapaian student well-being. Tahap perencanaan RPK. Langkah kegiatan RPK meliputi: yang pertama persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan RPK yang akan dilaksanakan, rapat koordinasi panitia, pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan. Implementasi pembimbingan ekstrakurikuler. Ini adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga, yang dilaksanakan diantaranya dengan daring dan juga sebagian menggunakan tatap muka secara terbatas. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa IHT dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam pembimbingan bakat, minat, dan prestasi, dibuktikan dengan pencapaian nilai rata-rata 82,83. Meningkatkan calon kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkaitan dengan perencanaan evaluasi berkelanjutan, dibuktikan dengan nilai rata-rata 87,28. 3. Meningkatkan kompetensi murid dalam bakat dan prestasi dengan nilai rata-rata 87,50.
Yang keempat, tercapainya student well-being, yaitu sikap optimis murid dengan nilai rata-rata 88,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trina Riani, Kepala SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga. Saya sampaikan bahwa kegiatan in-house training, pengembangan bakat, minat, dan prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan klub prestasi telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillah semua guru karyawan mengikuti dengan antusias. Insya Allah sangat bermanfaat untuk lebih mengembangkan bakat dan prestasi anak didik di SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Noviasari. Kegiatan IHT tentang pengembangan bakat, minat, dan prestasi membuat saya dalam membimbing anak-anak menjadi lebih mudah dan terarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, namaku Akila. Aku duduk di bangku kelas 5. Alhamdulillah, setelah pembimbingan prestasi tahun ini, saya lebih bersemangat karena Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi lebih mudah saya pahami dan lebih menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekolah Magang 2 CKS melaksanakan peningkatan kompetensi dan kajian manajerial di SD Negeri Sidorejo Lor 1. SD Negeri Sidorejo Lor 1 memiliki visi terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bangkit, yakni berbudaya, amanah, nyaman, gembira, kreatif, inovatif, takwa, bermutu, dan berwawasan lingkungan hidup. SD Negeri Sidorejo Lor 1 bertempat di Jalan Diponegoro nomor 134 Salatiga. Kajian manajerial. CKS melaksanakan kajian manajerial di dua tempat, yakni yang pertama di SD Islam Al-Azhar 22 Salatiga yang mengkaji tentang 8 standar. Kemudian di SD Negeri Sidorejo Lor 1. Peningkatan kompetensi. Tujuan utama supervisi adalah Berdasarkan hasil nilai dari AKPK, ditemukan bahwa CKS masih lemah dalam kompetensi supervisi. Maka dari itu, CKS melaksanakan peningkatan kompetensi di SD Negeri Sidorejo Lor 1 dengan Kepala Sekolah Ibu Tri Purwati Ningsih, yakni mempelajari tentang kompetensi supervisi. Tujuan utama supervisi adalah yang pertama, membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya yang mencakup pengetahuan akademik, pengelolaan kelas, keterampilan proses pembelajaran, dan dapat menggunakan kemampuannya ini untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. 2. Memeriksa atau memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Monitoring kegiatan belajar mengajar di sekolah. Demikian kegiatan RTL yang dilaksanakan oleh calon kepala sekolah. Saya Muhammad Zulfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.